Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempelajari kelas 4 tema 1 indahnya kebersamaan, subtema 2 kebersamaan dalam keberagaman, halaman 91 sampai 96. Oh iya, di sini hanya untuk matematika ya. Ketika kalian ingin mendapatkan materi tematik, kalian bisa lihat di channel Kak Wafik atau di playlist ya. Di situ ada tematik dari kelas 2 sampai kelas 6, ada PJOK, ada PAI, ada matematika. Kita bahas dari halaman awal sampai halaman akhir. Ada juga kurikulum merdeka. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Keberagaman budaya Indonesia juga terlihat dari rumah adatnya. Rumah adat mencerminkan ciri khas suatu tempat. Mari amati rumah adat berikut. Nah, rumah adat ini ada atapnya. Nah, atapnya itu berbentuk sudut lancip. Ada juga yang berbentuk sudut tumpul, teman-teman. Masihkah kalian ingat tentang sudut? Kita akan mempelajari sudut. Di sini ada tambahan dari Kak Wafik agar kalian lebih mudah memahami apa sih itu sudut. Dua sinar garis yang memiliki titik pangkal yang sama akan membentuk suatu sudut. Nah, ini di tengah-tengah ini itu dinamakan titik sudut. Sedangkan dua garis disebut kaki sudut. Nah, dua garis ini disebut kaki sudut. Lalu ada jenis-jenis sudut, teman-teman. Ada sudut siku-siku. Sudut siku-siku ialah sudut yang membentuk 90 derajat. Kak, tahu dari mana kalau itu 90 derajat? Nah, kalian bisa mengukurnya dengan busur derajat. Lalu ada sudut lancip, yaitu sudut yang kurang dari 90. Nah, bisa jadi 0 sampai 90. Nah, misalkan saja 70, 45 derajat, 30, 33, dan lain sebagainya. Lalu ada sudut tumpul. Nah, sudut tumpul itu lebih dari 90 derajat. Bisa jadi 135, 99, dan lain sebagainya. Ada tambahan dari Kak Wafik di sini agar kalian lebih mudah memahami jenis-jenis sudut ya. Misalkan semangka. Semangkanya ini tinggal setengah ya. Lalu Kak Wafik potong lagi, potong dengan bagian yang sama. Nah, ini dinamakan sudut siku-siku. Kenapa? Karena memiliki derajatnya 90 derajat. Lalu memiliki sudut yang besarnya 90 derajat. Lalu ketika Kak Wafik potong lebih kecil, nah ini dinamakan sudut lancip. Kenapa? Karena kurang dari 90 derajat. Lalu ketika Kak Wafik potong besar seperti ini dinamakan sudut tumpul. Kenapa? Karena lebih dari 90 derajat. Bagaimana kita mengetahui besar sudut? Ayo kita mempelajarinya menggunakan busur derajat. Alat yang digunakan untuk mengukur sudut secara baku adalah busur. Sudut dilambangkan dengan lambang seperti ini. Satuan sudut adalah derajat. Untuk mengukur sudut sekarang lebih akurat. Mulai sekarang kamu dapat menggunakan busur derajat seperti pada gambar ini. Busur derajat ini bisa kalian beli di alat tulis, toko buku, ada semua kok ya teman-teman. Kemungkinan banyak yang jual ya. Lalu di sini ada busur derajat itu seperti ini teman-teman. Nah, misalkan ada garis seperti ini, berapa sih sudutnya? Ini adalah caranya seperti ini. Ketika titik yang pertama kalian
lihat yang dalam, titik kedua kalian juga harus lihat yang dalam ya. Nah, yang dalam dan yang luar ini kan ada dua angka, yang dalam dan yang luar. Nah, berarti 180 derajat. Nah, ketika ini contoh dari Kak Wafik agar kalian dapat mempraktekkan menggunakan busur derajat. Kak Wafik memiliki bangunan seperti ini atau bangun datar seperti ini. Nah, titik pucuk atau pangkalnya itu kalian taruh di titik ini, teman-teman. Lalu kalian lihat di sini kan 0 dan juga 45 ya. Karena di antara 40 dan 50 berarti 45 dikurangi 0. Hasilnya 45. Jadi ini adalah 45 derajat. Nah, seperti ini. Lalu misalkan saja seperti ini ya. Cara mengukurnya 180 dikurangi 125. Hasilnya berapa? 55. Jadi ini 55 derajat. Nah, cara penggunaannya seperti itu, teman-teman. Lalu ini juga ada contoh lagi. Nah, menggunakan busur derajat. Lalu di sini pada halaman 93 ada latihan. Berapa sih sudut BOC? Nah, BOC ini kita lihat 45 derajat. Ini juga COD, ini juga 45 semua, teman-teman. Tahu dari mana? Nah, coba kalian perhatikan. Ini kan 145 ya. 180 diambil 145. Hasilnya berapa? 45. Lalu, maaf teman-teman, ini 135. Maaf Kak Wafik salah, ini 135 ya. 135. Kak Wafik ulangi lagi, berarti 180 diambil 135, hasilnya 45 derajat. Berapa besar sudut ini? Nah, ini kan 0, ini berapa? 45, berarti 45. Kalau yang ini 90 derajat karena tepat di angka 90. Lalu yang ini adalah 180 derajat. Tahu dari mana, Kak? Nah, ini kan ada tulisan 180, ini 0. 180 diambil 0 kan 180. Ini ada pada halaman 93 yang bawah. Lalu, untuk mengukur sudut ABC, tempatkan busur di atas gambar sudut sehingga titik pusat busur terletak di titik sudut B. Dan alas busur berhimpitan dengan sisi BA. Perhatikan contoh berikut. Nah, seperti ini. Ini ada contoh. Ini berapa sudutnya, teman-teman? Maaf, ini Kak Wafik sedikit kurang jelas ya. Ini 120 ya. Ini 180. Nah, 180 diambil 120, hasilnya adalah 60. Berarti ini adalah 60 derajat. Kalian bisa menuliskan di sini, Kak Wafik ulangi lagi. Kalian bisa menuliskan di sini 60 derajat. Maaf, Kak Wafik lupa untuk menuliskan ya di sini ya, 60 derajat. Lalu pada halaman 94, temukan 5 benda yang mempunyai sudut. Ukurlah besar sudutnya dengan menggunakan busur. Perkirakan dahulu sebelum kamu mengukurnya. Sebenarnya benda-benda di sekeliling kita itu banyak sekali, teman-teman, yang memiliki sudut. Ada tepi laptop, tepi figura foto, ujung spidol, topi kerucut, kaki kursi besi. Nah, mungkin kalian ingin menyebutkan tepi jendela atau tepi pintu. Ada juga
handphone, ada juga sound system. Nah, seperti itu. Kan itu memiliki sudut ya. Lalu pada halaman 95, temukan 3 benda yang memiliki sudut yang sama. Nah, ada ujung buku. Ujung buku itu 90 derajat. Bentuknya seperti ini. Ada juga tepi figura, ada tepi laptop. Masing-masing itu memiliki 90 derajat. Gambar sudutnya seperti ini, teman-teman. Apakah kamu menemukan benda yang besar sudutnya sama? Iya. Apakah gambar sudutnya sama? Iya, sama. Apa sih kesimpulannya? Kesimpulannya, apapun bendanya dan berapapun ukurannya, jika ukuran sudutnya 90 derajat, maka sudutnya adalah siku-siku. Dan gambar sudutnya pastilah sama, karena sama-sama siku-siku. Ini kesimpulan dari Kak Wafik. Mungkin teman-teman memiliki kesimpulan yang lain juga tidak apa-apa. Apakah besar sudut pada gambar ini sama? Iya, sama. Namun, tata letaknya saja yang berbeda, posisinya saja yang berbeda. Ketika diukur dengan busur derajat, sama-sama memiliki sudut 30 derajat. Lalu, mana sudutnya yang lebih besar? Yang lebih besar itu B, teman-teman. Karena yang A itu 30 derajat, sedangkan yang B 85 derajat. Tahu dari mana, Kak, derajatnya? Nah, kita bisa mengukur dengan busur derajat. Apa yang mempengaruhi besar sudut? Nah, hal yang mempengaruhi besarnya sudut yaitu garis-garis pembentuk sudut. Ini pembentuk ya, maaf Kak Wafik salah ketik, kalian bisa membenarkan sendiri. Nah, besar sudut dipengaruhi oleh bukaan kaki-kakinya. Besar sudut tidak dipengaruhi oleh panjang sinar garis. Bukaan, teman-teman, bukan dari panjangnya, tapi dari pelebarannya. Nah, seperti ini. Bukan besarnya, bukan panjangnya, tapi pembukanya. Kurang lebih seperti itu ya, teman-teman. Ketika teman-teman masih kurang paham, ada saran Kak Wafik salah ketik, salah pengucapan, kalian bisa tulis di komentar agar Kak Wafik dapat memperbaikinya. Semoga bermanfaat. Sekian, terima kasih. Jangan lupa like, comment, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.